warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau benar-benar jadi hamba Allah, buktinya atas segala nikmat kita syukur, atas segala ujian kita sabar. Tidak ada apa lagi lebih daripada syukur dan sabar, ridha. Lebih tinggi lagi daripada ridha itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesusahan. Bukan hanya yang halal. Sekarang banyak jamaah bertanya, alhamdulillah rezeki halal. Biarpun halal, jangan lupa halal itu dihisab oleh Allah. Yang halal dihisab, bukan yang haram. Yang halal dihisab dari mana dan ke mana. Terus yang haram apa? Yang haram bukan dihisab, tapi diazab. Dimulai pertanyaannya, saya hamba Allah. Bapak Ibu, sebenarnya kita belum tahu kata hamba Allah. Cuma terlalu gampang kita sebutkan diri sebagai hamba Allah. Para Nabi dan Rasul memohon kepada Allah menjadi hamba Allah. Para Nabi dan Rasul membuktikan kehambaannya kepada Allah. Kalau kata hamba Allah, berarti Bapak Ibu kita benar-benar lahir batin sudah sami'na wa ata'na. Kalau kita mau benar-benar jadi hamba Allah, buktinya atas segala nikmat kita syukur, atas segala ujian kita sabar. Tidak ada apa lagi lebih daripada syukur dan sabar, ridha. Lebih tinggi lagi daripada ridha itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, kita belum bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Walaupun mau tidak mau, kita memang hamba Allah. Tapi kita membentukkan diri sebagai hamba Allah belum terwujud. Dan pertanyaannya ibu tadi, Bapak Ibu, Indonesia dalam hubungannya sehari-hari, dalam kebutuhan sehari-hari, banyak umat Islam tidak terlepas menggunakan riba. Dan banyak yang belum sadar bermasalah kehidupan kita itu adalah sebabnya riba. Orang punya rumah sudah hasil riba. Beli rumah, mobil hasil riba. Punya usaha, biarpun usaha kecil lewat riba. Kira-kira kita mau apa sama Allah? Kalau memang kita berkuburu mencari rezeki tapi dengan cara riba. Dan kita lupa firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesusahan. Bukan hanya segitu saja, wa yarzuqhu min haitsu, akan diberikan rezeki yang tak pernah nyangka, tak pernah terbayang, tidak pernah terfikir. Tapi salah satu kemudahan yang dibolehkan oleh ulama, apalagi di Indonesia sudah mulainya ada bank syariah, kita boleh lewat bank syariah dengan sistem Islami, tapi dengan syarat, termasuk bank syariah tidak boleh mensyaratkan seandainya ada keterlambatan dalam membayar atau melunasi tagihan, kalau kena denda atau istilah lain bunga, walaupun itu bank syariah, tetap hukumnya riba. Jadi hati-hati. Sekarang biasa bank-bank biasa, kalau kita ada tagihan tanggal sekian, kalau lewat satu hari atau hari-hari tertentu tidak melunasi tagihan itu, otomatis akan kena beberapa persen. Semakin telat lagi semakin naik. Bank menamakan bunga, merubah kata riba. Seolah-olah dengan rubah kata bunga daripada riba, barangkali bisa merubah hukumnya. Ya, hukumnya riba tetap riba.
biarpun diganti nama dan nama yang menarik perhatian atau nama bagus, ya riba tetap riba. Tapi lewat bank syariah setahu saya masih aturannya aturan Islami. Tapi saya ingatkan kembali, kalau anda disyaratkan dalam transaksi pinjaman lewat bank syariah, disyaratkan akan kena denda saat anda telat membayar dalam tagihannya, itu sudah termasuk riba, tidak boleh melanjutkan pinjaman itu. Bapak Ibu, tapi bagaimana keadaan yang sudah lalu? Yang sudah lalu tidak usah dibahas. Yang sudah lalu kita belum tahu, banyak belum tahu hukumnya, belum tahu sebabnya, belum tahu alasannya, atau dalam kondisi lemah iman, terpaksa. Udah tidak usah bahas. Dengan taubatan nasuha kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa lalu. Kita punya modal yang sudah termasuk dalam bank, kemudian terisi dalam tabungan kita uang riba di atas modal. Uang kita 100 juta, akhir bulan ternyata kita melihat rekening isinya lebih daripada 100 juta, berarti tambahan itu berapa persen, itu namanya riba. Kita berhak mengambil modal kita, menjaga modal kita, lebihnya jelas riba. Tapi bagaimana cara kita menggunakan yang lebih itu? Daripada dibiarkan diambil oleh bank, boleh kita ambil, tapi bukan digunakan untuk pribadi kita, keperluan kita, tapi kita bisa membantu kebutuhan umat Islam dalam kebutuhan umum. Jalan umum, WC umum, misal terminal bis, WC-nya kotor, rusak, kita perbaiki. Ada masjid tidak boleh perbaiki masjidnya, tapi kamar mandi masjidnya boleh. Ada parkiran masjid yang cukup kecil, terganggu, tidak berfasilitas untuk jamaah, dengan uang itu bisa kita gunakan. Tapi jangan harap dengan uang itu mengharapkan pahala sebagai sedekah, karena ini bukan sedekah, karena itu riba. Cuman untuk melepaskan diri daripada tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kembali lagi, intinya lewat bank syariah tidak menjadi masalah, tapi hati-hati saat disyaratkan ada kena denda. Kalau kita telat bayar tagihan kita, itu sudah jelas riba. Jangan menggunakan hal itu. Dan lebih baik tinggalkan pinjaman lewat bank. Taqwa, bersabar sampai Allah berikan rezeki yang Allah sudah tentukan. Dan yakini tidak akan orang meninggal dunia belum dipenuhi rezekinya. Tak akan meninggal dunia belum dipenuhi rezekinya. Tapi terserah manusia. Manusia tidak mampu sabar. Barangkali rezekinya di akhir umur. Masa saya mau nunggu akhir umur dapat, habis itu meninggal. Berartilah saya duluan aja mengambil. Dengan cara bagaimana? Itulah yang menjadi masalah. Dan ingat Bapak Ibu, soal rizki, soal harta kan ada dua macam, ada halal, ada haram. Yang halal, sekarang banyak jamaah bertanya, alhamdulillah rizki halal. Biarpun halal, jangan lupa halal itu dihisab oleh Allah. Yang halal dihisab, bukan yang haram. Yang halal dihisab dari mana dan kemana. Terus yang haram apa? Yang haram bukan dihisab, tapi diazab. Harta yang haram masuk dalam tubuh badan kita, kepada keluarga kita, dalam urusan kita, akan bukan Allah bertanya, kamu sudah tahu haram, dari mana dan kemana? Allah tidak bakal bertanya. Tapi karena kita sudah tahu itu haram, tapi tetap kita gunakan yang haram, akan Allah hukumkan kita nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mampu menjaga diri dari hal-hal yang haram, agar kita termasuk orang yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'ala a'lam. Dan penanya kedua, Assalamualaikum Syekh Ali, saya Hasanah. Gini Syekh, saya pernah bilang tidak ada ibadah lewat mimpi. Saya pernah bermimpi tahun 2011, mimpi ada gempa besar, dan saat itu aku diingatkan orang dalam mimpi tersebut suruh membaca istighfar. Dan saat berlangsung gempa itu ada orang yang bilang katanya Rasulullah lewat.
Dan 3 bulan kemudian ibu ini bermimpi kembali terjadi gempa dan tsunami untuk seluruh wilayah Indonesia. Saat saya bangun, yang saya pikirkan mungkin diingatkan untuk selalu mengingatnya. Selain itu, saya anggap kembang tidur. Kalau tidak salah, 4 hari kemudian saya lagi dengerin ceramah pagi, ada muncul tulisan gempa tidak jadi berpotensi tsunami. Saya agak kaget karena saat itu sinyal lagi gangguan. Tiba-tiba yang muncul tulisan itu, dan saat itu saya belum tahu kalau habis terjadi gempa di Pangandaran. Yang saya tanyakan, apa atau bagaimana tentang mimpi itu, dan mimpi itu kira datang dari Allah atau jin atau setan? Sekian, terima kasih untuk jawabannya, Syekh. Tafadhol. Pertama, saya bukan ahli tafsir mimpi. Ya, saya jujur, saya tidak malu kalau saya jawab jujur. Saya bukan ahli tafsir mimpi. Tapi saya melihat dari hasil mimpi itu, ibu yang melihat mimpi, tolong periksa dosa apa yang kamu lakukan, segera bertaubatan nasuha dan istighfar. Dan kalau diajak sebuah amalan dalam mimpi, kalau diingatkan istighfar, itu hal-hal biasa. Memang dalam ajaran Islam kita ada istighfar. Dalam Quran diperintahkan istighfar, dalam hadis diperintahkan istighfar. Yang saya maksud, tidak boleh membentuk ibadah lewat mimpi adalah orang mimpi suruh salat dengan cara tertentu, tapi ternyata salat itu aneh, tidak ada sama sekali dalam ajaran ibadah kita. Disuruh misal salat di rakaat yang pertama baca Al-Fatihah 17 kali, kemudian habis baca Al-Fatihah baca ayat Al-Kursi 100 kali, kemudian habis baca ayat Al-Kursi tambah lagi 100 kali Qul Huwallahu Ahad, baru ruku'. Ini hal-hal seperti ini, kalau kita lihat dalam mimpi mengajak kita salat seperti ini yang tidak boleh kita terima, karena tidak ada dasar contoh seperti salat seperti ini dari hadis atau dari Quran. Tapi kalau ada mimpi mengajak kita jaga salat, ya memang Islam memerintahkan juga jaga salat. Ada mimpi mengajak kita jaga salat malam, ya jaga salat malam, memang itu perintah Islam. Diajak kita beristighfar, barangkali ada dosa, jadi Allah berikan kepada kita tanda lewat mimpi mengingatkan kita supaya sadar. Barangkali kita ada kekurangan sama orang tua, bisa Allah kirimkan mimpi supaya kita berhati-hati, menjadi berbakti baik sama orang tua. Ada seorang ibu, suaminya meninggal dunia. Suaminya seorang luar biasa kedermawannya, suka bersedekah. Ibu itu melihat mimpi suaminya datang ke rumah habis meninggal dunia, masuk ke rumah lagi, dan dia senyum dan bersalaman sama istrinya. Kemudian melihat ada di dalam rumah lubang-lubang yang belum ditutupi. Terus datang suaminya, sepertinya khusus lewat mimpi dia menutupi lubang-lubang yang ada. Ibu itu kaget dan dia tidak mengerti. Saya menerjemahkan, ibu lanjutkan dan teruskan kebiasaan suami kamu bersedekah. Itulah dengan sedekah ibu Allah menutupi lubang-lubang yang belum sempat suaminya menyampaikan sedekah ke tempat tertentu. Jadi dalam hal seperti ini, sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita memiliki dasar yang kuat, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak meninggal dunia sampai disempurnakan agama. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW sudah telah sempurna. Turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi telah Allah ridha Islam sebagai agama kita, Allah sudah sempurnakan. Jadi tidak ada tambahan lagi lewat mimpi. Disuruh zikir dengan cara yang sekian, atau cara tertentu, atau salat dengan cara tertentu, sudah jelas bedanya. Jadi tidak ada bentuk ibadah baru lewat mimpi. Kalau kita menambah ibadah baru lewat mimpi,
berarti seolah-olah kita menganggap Rasul belum sempurnakan agama, ada sesuatu yang tertinggal. Oleh karena itu datang Rasul menyampaikan lewat mimpi. Rasul pun tidak akan sampaikan sesuatu ibadah lewat mimpi. Tapi kalau ada mimpi mengingatkan hal-hal kekurangan kita agar kita sadar, mungkin di antara kita yang suka berbicara yang tidak-tidak, gosip orang, ghibah orang, fitnah orang, Allah bisa lewat mimpi, karena Allah melihat ada sesuatu tanda baik di dalam diri hamba itu, tapi belum ada orang bisa menasihati atau belum ada orang tahu kekurangannya. Allah masih kasih sayang kepada hamba itu, Allah kirimkan tanda lewat mimpi. Di dalam tanda ada mungkin barangkali satu ancaman seperti gempa, seperti tsunami, seperti api atau hal-hal yang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita mengambil hikmah daripada mimpi. Kalau anda melihat sesuatu kebaikan lewat mimpi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau anda melihat sesuatu keburukan lewat mimpi, mentiup di sebelah kiri 3 kali dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mimpi yang saya lihat. Dan jangan cerita mimpi yang buruk itu kepada orang lain. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Lihat mimpi buruk, begitu anda bangun kaget, tiup sebelah kiri 3 kali. Tiup bukan ludah ya, tiup saja cukup. Tiup ke sebelah kiri 3 kali dan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan cerita mimpi itu kepada orang lain. InsyaAllah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lakukan hal itu akan diselamatkan oleh Allah dari mimpi yang buruk itu. Nah, wallahu ta'ala. Ada yang mau bertanya? Kayaknya banyak yang lupa tidak memberikan tulisan. Yang mau bertanya langsung silahkan, kami berikan mic-nya. Baik jamaah, dan sebelumnya kami persilakan langsung ibu-ibu dan bapak-bapak, kita langsung buka, bertanya langsung dijawab sama Syekh. Begitu tolong dipersempit pertanyaannya dan mohon sebutkan nama terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nita. Assalamualaikum. Minggu yang 3 minggu yang lewat, 2 minggu yang lewat, Pak saya bilang sutra haram bagi lelaki. Bisa lebih jelas? 2 minggu yang lewat, saya menerangkan bahwa sutra haram bagi para lelaki. Ya. Sutra. Ya, sutra. Kain ya. sutra. Keluarga saya tidak memakai, tapi saya menjual. Saya minta ininya apa? Solusinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual aja Bu ya. Ya, jual kepada siapa? Saya pedagang gitu. Ya, kalau soal jual barang seperti ini tidak masalah. Ya, kalau kita jual, biarpun kita jual kepada laki-laki, tapi kalau dia yang laki-laki tahu untuk sebatas hiasan atau apa di rumah tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia tahu hukumnya, memakai sarung misal, sarungnya tapi dari sutra, dia tahu hukumnya haram, tapi kita sebagai pedagang menjual barang seperti ini, kalau dia pakai ya dosa dia, bukan dosa kita. Ya, Ya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Udah cukup jelas Bu? Jelas. Ya, terima kasih Ibu Mita. Dan selanjutnya kami persilahkan, ada di belakang sana, kami mohon untuk di mic-nya. dan sampai mic-nya ke belakang, saya menyampaikan kepada jamaah sekalian, seorang ibu dari jamaah Masjid Sunda Kelapa, dia mohon tidak disebut nama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan ribuan terima kasih kemarin menyumbang untuk yayasan dan majlis ta'lim kami yang insyaallah akan diresmikan tanggal 1 Januari jam 1 insyaallah di Rawamangun. Bapak Ibu sudah diundang semua, undangan umum. Dia menyumbang kepada majlis kita 50 juta. Jadi saya menyampaikan banyak terima kasih dari jamaah kita di sini. Dia tidak
mau disebut namanya. Dan juga ada banyak yang lain yang kirim lewat rekening yayasan atau rekening pribadi saya yang 50, semua ada namanya satu persatu. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 3 juta, ada yang 150, ada yang 200. Semuanya sudah tertulis dan tercatat. Mudah-mudahan semua yang memberikan sedekahnya dan infaknya dibalas oleh Allah SWT. Dan sekali lagi juga ribuan terima kasih kepada seorang ibu jamaah kita juga yang menyampaikan cincin mas kawinnya yang sudah dinilai harganya 7.285.000, dan kita terima kasih mengucapkan mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan balasan yang diridai Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan. Sudah sampai mic-nya belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Iya. Salam. Nama saya Sari, mau nanya Syekh, apakah benar Nabi Khidir itu masih hidup? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple, singkat, padat. Iya. Syekh, mungkin sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau Nabi Khidir hidup atau mati, gunanya bagi kita apa? Kelebihan bagi kita apa? Apakah nanti Allah bertanya di hadapan Allah di hari kiamat, Allah bertanya soal salat kita atau bertanya sudah ketemu Nabi Khidir atau tidak? Tidak ada kan? Berarti Bapak Ibu, itu namanya ilmu fadul. Ilmu fadul artinya ilmu yang tidak ada manfaat sama sekali. Yang kita harap mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mau hidup, mau mati, itu bukan urusan kita sama sekali. Seperti ada orang bertanya, siapa nama Ashabul Kahfi? Kan Allah sebutkan ada Ashabul Kahfi 7 orang dan anjingnya 8. Malah Allah di situ melarang kita jangan bertanya, fala tastafti. Jangan bertanya siapa-siapa terhadap mereka. Malah ada orang bertanya, siapa mereka ini? Namanya siapa? Umurnya berapa? Dari mana? Anjingnya berwarna apa? Macam-macam. Malah saya pernah membawakan satu cerita, ada seorang meninggal, sebelum meninggal dunia Allah berikan kesempatan punya keinginan sebelum meninggal dunia ingin apa. Ada orang ingin ikan, Allah perintahkan malaikatnya berikan ikan, disampaikan ikan, dia makan ikan, habis itu meninggal dunia. Memberikan tanda apa? Setiap orang punya rezeki akan tetap disempurnakan, walaupun saat meninggal tidak akan boleh meninggal dunia sebelum dipenuhi rezekinya. Ada satu pertanyaan dari jamaah, sudah jelas ceritanya. Ada orang bertanya, mohon maaf Ustaz, ikan itu goreng atau dimasak? Jadi kadang-kadang pertanyaannya, ya, jadi bagus kita punya pertanyaan, Bapak Ibu, ya bagus kita punya pertanyaan, tidak menjadi masalah. Ya, seperti pertanyaan Ibu yang di belakang tadi, tidak apa-apa kita mengajukan pertanyaan. Tapi saya jelaskan, kalau pertanyaan seperti ini yang kita melihat tidak ada guna bagi kita, lebih baik tinggalin saja. Ya, artinya jangan kita buang waktu dan sibuk mengurus jawab pertanyaan yang tidak ada gunanya bagi iman kita, tidak ada gunanya bagi kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Dan hal masalah Nabi Khidir, ada yang berkata hidup, ada yang berkata mati, tapi saya tidak mau masuk menjelaskan perbedaan itu dan kenapa mati atau kenapa hidup, karena tidak ada guna kita belajar hal-hal seperti ini. Ya. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas ini kan namanya mau belajar, jadi boleh aja apa saja kita memberikan pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Syekh. Saya telah menerima beberapa pertanyaan, mungkin saya langsung saja. Untuk Ibu sebentar karena ini sudah banyak pertanyaan yang 4, kita coba membacanya. Yang pertama, Assalamualaikum Syekh Ali. Jika ada anak perempuan yang dilahirkan di luar nikah tanpa pernikahan orang tuanya, pertanyaannya, ketika sudah dewasa dan ingin menikah, apakah sang ayah kandung
bisa menjadi wali nikah atau tidak? Kedua, kalau tidak bisa, siapa yang akan menjadi wali? Ini satu pertanyaan saya. Maksudnya anak yang lahir di luar nikah, maksudnya hasil, mohon maaf, hasil zina. Iya. Ya. Sebelum nikah dia. Sebelum hasil zina sampai anak itu sudah besar, sudah dewasa, kemudian dia mau nikah. Orang tuanya kan tidak tahu di mana mau ketemu. Di hal itu yang menjadi wali, sebagai wali bagi perempuan itu adalah hakim. Ya, ya istilah bahasa kita pemerintah. Ya, jadi akad nikahnya diadakan di mahkamah, ya, di pengadilan, dan hakim yang menjadi. Alasannya kehilangan apa? Disebutkan kehilangan. Jangan disebutkan hasil perbuatan dosa atau tidak. Disebutkan orang ini tidak punya orang tua atau tidak punya wali, jadi digantikan dengan hakim. Ya. Walaupun orang tuanya ada, maksudnya suami istri sebelum nikah ada. Ya, kalau orang tuanya ada, yang maksudnya laki, ya perempuan tidak bisa jadi wali, ya. Ya laki sebagai ayahnya atau pamannya atau apa namanya kakeknya, ya seperti itulah yang menjadi dari pihak laki-laki boleh. Kalau dia tidak ada sama sekali dan hakim tidak mau mengikut urus sebagai wali, kalau dia dewasa, dia bisa mewakili orang lain, artinya menjadikan orang lain wali sebagai dari salah satu keluarga, ya. Tapi yang jelas hal seperti ini kembali kepada hakim, ya. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada penanya, yaitu yang menanyakan hukum talak dari suami yang syah menurut Syekh Ali, Al-Quran dan hadis. Hukum talak sekarang, menurut Syekh Ali. maksudnya cerai seorang yang bernikah dengan cara sah, iya. Dengan apa artinya suami istri secara syar'i, secara islami, ijab kabul, wali, bukannya nikah lengkap, ya. Kemudian jadi talak. Artinya jadi talak begini, kalau suaminya berkata aku ceraikanmu, itu sudah jatuh satu talak. Kalau dia berkata aku ceraikanmu 3 kali, tetap jatuhnya satu talak. Walaupun masalah ini ada berbeda pendapat, ya, tapi tetap jatuhnya satu talak. Diberikan waktu sampai masa iddah. Masa iddah 3 kali halangan. Sudah muazzan? 3 kali halangan. Selama masa iddah, suami yang sudah menjatuhkan talak kepada istri berhak untuk rujuk, kembalikan istrinya tanpa ada syarat. Tapi kalau sudah habis iddah, habis 3 kali halangan, dan dia ingin kembali kepada istrinya, habis sudah sama-sama damailah, sama-sama baik, mau dikembali, tidak bisa kembali kecuali dengan nikah baru, mahar baru, nikah baru, ijab kabul baru, dan pesta baru, uang lagi bayar baru, ya. Jadi bayar lagi, ya. Kalau sudah habis iddahnya. Tapi kalau dia talak pertama kemudian kembali, tidak lama talak lagi, kembali lagi, kemudian talak yang ketiga, habis yang ketiga kembali, habis yang ketiga itu tidak bisa kembali lagi kecuali walaupun habis iddah, tidak bisa kembali lagi kecuali dia nikah dengan orang lain, kemudian orang lain ceraikan, baru bisa kita mendapatkan kembalikan. Tapi sekarang ada satu sistem, ya, mulai muncul di Indonesia. Kalau ada orang sayang sama istrinya tapi sudah terlanjur 3 kali talak, rujuk, talak, tidak bisa rujuk lagi, dia sewa orang miskin, Pak, ini nikah sama istri saya, 1 malam aja, ya, jangan macam-macam, ya. Betul, ada. Dia artinya kontrak orang, kamu nikah sama istri saya, padahal ini bukan istrinya lagi, ini kan sudah selesai, sudah pisah. Dia masuk kepada ini istrinya, kemudian malah dia syaratkan, jangan kamu macam-macam, ya, ijab kabul,
dia tidur satu kamar, kamu tidur satu kamar. Besok ceraikan dia langsung dalam surat supaya saya. Itu tidak bisa dikembalikan karena belum ada, mohon maaf, belum ada berhubungan dengan suami baru. Jadi hati-hati dalam hal itu. Yang jelas ucapan cerai dalam satu atau dalam tiga, dalam satu ucapan aku ceraikan 3 kali sekaligus dalam satu kata, itu tidak termasuk kecuali satu. Masa iddah selama 3 kali halangan. Kalau selama 3 kali halangan bisa kembalikan istrinya, tambah syarat, tambah apa-apa, tapi tetap ada saksi supaya terhitung sebagai sudah ada cerai, supaya tidak terlupa soal cerai itu, ya. Nah, wallahu taala. Penanya selanjutnya, pertanyaannya, bolehkah bersedekah pada orang yang tidak sholat dan memberi pekerjaan kepada orang yang tidak sholat, dan bagaimana hukumnya? Maksudnya orang Islam. Iya, bersedekah kepada orang yang Tapi tidak menurut sholat. saya kalau orang tidak salat bukan orang Islam lagi. Orang mau memberikan bersedekah kembali kepada nawaitu kita. Kalau kita nawaitu, mudah-mudahan dengan sedekah kita dia bisa rubah, bisa menjadi lebih baik, bisa Allah bukakan hatinya, boleh, tidak menjadi masalah. Jadi niat kita menghilangkan kesusahan yang dihadapi, melunaskan hutangnya. Apalagi kalau kita sampaikan, saya bantu, tapi kamu juga perhatiin salatnya dong, jaga salatnya baik-baik, supaya dia juga sadar. Mudah-mudahan lewat bantuan kita Allah bukakan hatinya. Tapi kalau kita rasa, kalau kita bantu tapi tetap dia tidak berubah, malah tidak ada respon, tidak ada perhatian, malah tambah parah, dan dia bisa menggunakan sedekah itu dengan hal-hal haram, tidak boleh. Malah justru yang berguna bagi kita dunia akhirat, kita memberikan sedekah kepada orang salih yang jelas-jelas dia bisa gunakan harta itu, zakat itu, sedekah itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita terlipat mendapatkan pahala membantu orang salih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Pertanyaannya yaitu tentang sholat rawatib atau sholat sunnah. Yang betul itu apa aja? Karena banyak beberapa pendapat tentang sholat qobliyah ba'diyah dan sebagainya. Berapa rakaat gitu sih. Bapak Ibu harus mengerti soal sunnah. Yang beda sunnah mutlaqah sama sunnah rawatib. Maksudnya rawatib yang terlibat dengan salat fardu, qabliyahnya maupun ba'diyahnya, itu namanya rawatib. Yang tidak ada kaitan dengan salat fardu itu namanya sunnah mutlak, umum, seperti duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu. Sesuai hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan ada 12 rakaat. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan malam akan mendapatkan rumah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. 2 subuh, 4 sebelum zuhur, jadi berapa? 6. 2 selepas zuhur, 8. 2 selepas maghrib, 10. 2 selepas isya, 12. Itu namanya sunnah rawatib. Ada hadis-hadis lain, misal contoh, barang siapa yang salat zuhur, salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Di sini ada 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur.
Tapi yang kalau yang rawatib 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Tinggal kita apa? Supaya mendapatkan pahala rawatib dan pahala dijauhkan oleh Allah dari neraka 100 tahun, tinggal tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur menjadi 4. Tapi tetap bukan namanya rawatib, ya, itu tambahan 2 bukan namanya rawatib. Hadis yang lain, rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an, dirahmati Allah orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Di sini bukan namanya sunnah rawatib, itu namanya sunnah umum mutlak, ya, jadi boleh kita laksanakan. So, antara azan maghrib sambil menunggu ikamat, bebas kita laksanakan sunnah. Falyusalli ma syaa, mau salat 2, mau salat 4, mau salat 6, tidak menjadi masalah. Ada juga hadis antara maghrib sama isya, mau salat berkali-kali, berbanyak-banyak sambil menunggu azan isya, itu semuanya tidak termasuk sunnah rawatib. Sudah jelas? Jadi sunnah rawatib yang terkait dengan salat fardu hanya 12 rakaat sesuai hadis yang sahih. Lebihnya itu adalah sunnah-sunnah umum. Tapi manfaatnya sunnah rawatib ini di luar sunnah umum. Manfaatnya sunnah rawatib ini apa? Manfaatnya menyempurnakan kekurangan dalam salat fardu kita. Jadi pahalanya bukan hanya mendapatkan rumah dalam surga, tapi juga kalau ada kekurangan khusyuk, kekurangan ikhlas, kekurangan dan kelemahan dalam salat wajib kita, kita jaga qabliyah ba'diyahnya supaya Allah tutupi lubang-lubang yang ada di dalam salat wajib kita, ditutupi dalam salat sunnah. Dan ada hadisnya, awwalu ma yuhasab alaihi al-'abd, pertama yang dihisab oleh Allah hari kiamat bagi hamba adalah salat. Habis dihisab Allah salat, Allah bertanya malaikat, cuba lihat salat wajib hambaku. Malaikat memeriksa salat yang wajib, ya Allah, hambamu suka salat wajib, tapi ya Allah, banyak kelemahan dan kekurangan dalam salat wajibnya. Kata Allah, coba lihat di buku amal, ada salat sunnah atau tidak? Kata malaikat, ya Allah, ketemu kita ada banyak salat sunnah. Kata Allah, ambillah dari salat sunnah, menutupi salat wajibnya, dan selamat dia dari neraka jahanam dan masuk surga. Oleh karena itu sunnah itu sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama sunnah qabliyah subuh. Dan Rasulullah SAW kalau dalam keadaan musafir atau sakit, boleh dia tinggalin sunnah-sunnah. Tapi kalau sunnah subuh dalam alasan apa saja, tidak pernah tertinggal. 2 sunnah, sebagaimana saya pernah sampaikan di sini, 2 sunnah tolong dijaga walaupun dalam keadaan apa saja. Sunnah qabliyah subuh, kemudian sunnah witir, jangan tertinggal. Wallahu ta'ala. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya sudah menikah selama 1 tahun. Saya sudah punya orok 5 bulan. Saya berpisah, punya anak, udah 5 bulan umurnya. Ya, anak orok ini kayaknya. Ya, anak bayi ini membaca tulisan aja. Saya pikir melahirkan 5 orang gitu. Terus? Saya berpisah dengan istri di Malang, saya di Jakarta, anak di Solo. Jadi ini 3 tempat ya. Istri saya menuntut memberi lebih nafkah, yaitu 2 juta per bulan. Pendapatan saya kecil. Kita selalu cekcok. Pertanyaannya, haruskah saya bersabar atau saya harus mengambil sikap ini sekarang untuk yang berpisah? bertanya ini istri? Kayaknya suami. Ya, Terus? karena tidak ada nama di sini, suami. Haruskah saya bersabar atau saya harus ambil sikap untuk berpisah? Karena saya belum sanggup mencukupi nafkah. Terima kasih jamaah. Maksudnya Masjid belum Agung mencukupi nafkah istrinya. Iya, nafkahi keluarga, istri dan anak. Anaknya belum Karena lahir kan? Anaknya udah 5 bulan. Masih hamil 5 bulan. Sudah punya orok. Oh, sudah 5. Tapi sebenarnya masalah nafkah itu memang wajib suami terhadap istri. Tapi kalau kondisi istri, misal mungkin barangkali istrinya berdagang, istrinya punya harta sendiri, istrinya punya warisan, kemudian dia bantu suaminya, tidak menjadi masalah.
Apalagi dalam hal seperti ini, kalau sama-sama suka, sama-sama ridha, sama-sama ikhlas, kenapa mau pisah? Walaupun kita merasa diri sebagai laki-laki karena kerjaan kita belum layak, kerjaan kita belum mencukupi keluarga kita, tapi istri kita ridha, istri kita ikhlas, istri kita terima, silahkan lanjut, jangan cerai, jangan pisah. Ya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, bernikahlah dalam keadaan susah dan miskin, akan Allah jadikan kaya. Salah satu kunci membawakan rizki nikah. Jadi nikahan itu bukan mensusahkan, malah justru memberikan kemudahan. Tapi kalau kita sudah nikah merasa diri tambah susah, berarti beriksa. Bukan masalah karena kita nikah tambah susah, pasti ada kekurangan dalam ibadah yang lain. Seperti salat kita belum sesuai, ikhlas kita belum sesuai, mencari nafkah yang halal belum sesuai, terlalu kuburu, tidak sabar, tidak bersyukur apa yang adanya. Jadi perlu kita periksa. Tapi jangan alasan kita susah, kita pisah. Kalau semua orang susah mau pisah, semua di Indonesia pisah. Ya. Jadi harus kita bersabar, itulah dunia. Dan alhamdulillah anda punya istri seperti ini mau juga menerima dan ikhlas. Bukan istri yang tuntut, bukan istri yang memberatkan. Begini saja, kalau istri kita melihat, ini kembali kepada suaminya, kalau dia sanggup bersabar menghadapi istri, biasa kalau wanita meminta hal-hal biasa. Tapi juga mohon maaf Bapak Ibu, kalau setiap istri minta, setiap istri memberatkan suaminya, tapi terus dia mau pisah, berarti kita apa yang kita berjuangkan? Apa yang kita berjuangkan? Dalam keadaan kita susah juga mau pisah, dalam keadaan kita mau di ini susah bisa, mau dalam keadaan senang juga mau pisah. Jadi seperti ini, saya sarankan tetap jaga rumah tangga, jangan terlalu gampang-gampang saja mau pisah. Masalah perpisahan itu mengakibatkan banyak masalah. Biar kita hidup dengan istri dalam keadaan susah, dibebani sedikit, ya jauh lebih baik kalau kita pisah. Kecuali kalau istri sendiri minta pisah, bukan yang laki, istri sendiri minta pisah. Sudah, saya tidak sanggup, saya tidak mau hidup sama kamu, saya tidak ini, bermacam-macam. Tetap mengambil arah yang bijaksana. Sebagai suami yang memiliki pimpinan, harus sabar menghadapi emosi seperti ini, menghadapi kondisi seperti ini, mengajak istri pelan-pelan untuk bersabar. Tapi kalau anda melihat tidak ada jalan lain, memang itulah salah satunya adalah pisah, barangkali itulah yang terbaik. Kita tidak tahu apa yang Allah rahasiakan di situ. Dan saya nasihatin juga istri yang seperti ini, melihat suaminya, kalau anda sudah menerima suami dari awal dalam kondisi seperti ini, jangan kalau sudah nikah, artinya sebelum nikah biar kita tinggal di atas pohon, tidak masalah. Biar kamu sama saya di satu kamar di pinggir jalan walaupun dekat kali, saya ikhlas kok. Begitu sudah nikah, di menteng. Kalau tidak di menteng saya tidak mau. Kalau bukan uang bulanan sekian saya tidak mau. Kok rubah? Itu yang tidak boleh juga. Jadi harus kita sebagai kaum wanita, kalau sudah menerima suami dari awal dalam kondisi seperti ini, berarti harus juga istri berjuang sama suami, bisa hidup dengan susah dan juga bisa hidup sama suami dengan senang. Jangan hanya mau yang senang, tapi begitu dia susah mau minta dipisah. Jangan seperti ini. Itulah kenikmatan rumah tangga, ada hidup antara syukur dan sabar. Wallahu ta'ala. Selanjutnya, penanya selanjutnya, jika ada ibu kita meninggal dan meninggal dalam keadaan muslimah, namun saat meninggal sebelumnya selama 2 tahun beliau sakit dan dikhawatirkan meninggalkan sholat, dan jika anaknya berusaha untuk sholat fardu dan pahalanya disampaikan kepada almarhumah, bagaimana hukumnya? Apakah itu menjadi bid'ah atau seperti apa? Terima kasih. Dalam kondisi orang sakit,
Islam tetap mewajibkan laksanakan salat. Tapi kita tidak tahu ibu ini sakitnya apa. Kalau artinya sakit tambah sadar, artinya sakit binsang, sakit koma, ya, tidak sadar, tidak tahu apa-apa, tidak ada kewajiban salat. Karena termasuk rufi'al qalamu an thalath, termasuk Allah sudah mengangkat taklif atas 3 orang, termasuk orang yang diantaranya yang tidak sadar, dia lagi sakit tapi binsang, tidak sadar, bisa 1 minggu baru dia sadar, atau bisa 1 bulan. Selama 1 bulan tidak ada kewajiban salat karena dia dalam kondisi tidak sadar. Tapi kalau dia sebentar sadar, sebentar tidak, saat dia sadar tetap laksanakan salat, saat dia tidak sadar tidak menjadi masalah ketinggalan salat. Tapi tidak ada di dalam Islam anak atau keturunan mengganti salat orang tuanya. Yang ada mengganti puasa. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia dan dia memiliki kewajiban puasa, kita bisa ganti puasa. Tapi kalau salat tidak ada. Cukup kita berbanyak doa, berbanyak istighfar, berbanyak sedekah untuk orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka. Dan Allah Maha tahu kondisi mereka saat dia sakit. Tapi tetap Bapak Ibu, Anda melihat ada orang sakit, pimpinlah mereka supaya tetap laksanakan salat walaupun dalam keadaan merangkak di atas kasur, tidak bisa wudu dan tidak bisa tayammum, boleh dia laksanakan salat tambah bergerak walaupun dengan nawaitu dia merasakan ruku' sujud kemudian melaksanakan ibadah. Dan alhamdulillah diringankan bagi orang sakit, tidak bisa wudu bagi tayammum, tidak bisa tayammum cukup dengan nawaitu, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, alhamdulillah diringankan. Jama' qasar boleh kalau lagi sakit, tidak perlu salat zuhur 4 rakaat, cukup 2 rakaat. Dan boleh jama' zuhur sama asar karena ada kesusahan bagi orang sakit bergerak untuk wudu atau bergerak untuk ganti baju salat. Begitu dia dalam sakitnya dia bisa laksanakan salat, tidak menjadi masalah. Tapi tidak ada alasan bagi orang sakit tinggalin salat. Tidak ada alasan bagi orang sakit tinggalin salat. Dan mohon maaf, banyak kita lihat masuk ke rumah sakit melihat banyak orang sakit tapi tidak salat. Sepertinya alasan mereka, ya kita sudah sakit, ya tetap walaupun sakit inilah salatnya. Termasuk salah satu ibadah yang tidak boleh sama sekali ditinggal dalam keadaan apa saja. Boleh tinggal kapan? Kalau sudah mati boleh tinggalin, atau sudah murtad keluar dari Islam, atau sudah tidak sadar atau gila, sudah gila. Sudah faham nggak? Ya itu. Kalau sudah begini boleh tinggalin salat, tidak masalah. Wallahu taala. Tapi ada 4 penanya lagi. Yang megang mic-nya tadi mana yang di belakang? Ya, silahkan. Baik, sebelumnya kami mohon maaf masih ada 4 penanya di sini di Pak. kertas karena waktu kita tidak memungkinkan, tapi kami persilakan 1 orang yang sudah megang mic untuk bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didekatkan mic-nya. Saya mendengar satu kaul bahwa seorang wanita itu haram mencabut rambut. Tapi saya memiliki kebiasaan mencabut rambut walaupun sedang dalam kondisi membaca Al-Quran atau tidur. Bagaimana cara menghilangkan hal ini? Mohon maaf, boleh agak pelan-pelan. Sebentar lagi, boleh Anda ulangin pertanyaan. Tarik nafas dulu, tarik nafas, ya. Terus ajukan pertanyaan pelan-pelan dan jelas, ya. Ya. Saya mendengarkan satu pendapat atau hadis gitu ya, bahwa seorang wanita itu hukumnya haram kalau mencabut rambut. Tapi saya itu memiliki mencabut rambut. Mencabut rambut. Ya. Tapi ya. Semir. Terus. Iya. Baik. Tapi saya itu memiliki kebiasaan seperti ini walaupun sedang membaca Al-Quran atau dalam kondisi tidur. Bagaimana cara menghilangkan hal ini? Iya, mencabut rambut. Mencabut.
Ya. Ya maksudnya mencabut rambutnya kenapa? Lagi stres ya? Hah? Enggak kan? Enggak, maksudnya begini. Kalau Anda mencabut rambut yang barangkali terganggu, atau ada misal Anda masih muda, kemudian ada keluar putih-putih, mau dicabut, dihilangkan, atau misal ada yang terlihat membuat kita jelek ya, itu tidak menjadi masalah. Untuk menjaga kecantikan kita tidak menjadi masalah. Tapi yang tidak boleh tambah alasan. Misal kita Allah kasih rambut yang sudah bagus, sudah tidak punya alasan apa untuk kita cabut. Jadi itu terasa seperti ada sesuatu yang masuk lewat jari atau kaki. Itu membuat selalu kita itu mencabut rambut, walaupun kita sedang membaca Al-Quran gitu. Jadi kita bahkan kita tidur pun itu pun mencabut rambut. Bagaimana? Jadi kayak ada sesuatu dalam diri saya yang saya itu tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Gitu. Iya, terima kasih. Refleks mencabut rambut, refleks ringan. Begini saja. Untuk mencabut rambut itu, kalau di dalam misal memang ada larangan, tapi larangan bukan larangan umum. Ada orang cabut rambutnya, rambut kepala, karena misal lagi marah terhadap takdir. Misal contoh, ada ibunya meninggal dunia, jadi dia lagi marah, terus kemudian dia cabut rambutnya sampai banyak terbuang dari itu, tidak boleh, itu dilarang. Atau memukul muka diri sendiri, itu juga tidak boleh. Itu yang dimaksud dilarang. Tapi kalau di luar itu tidak ada larangan. Saya heran dari mana Anda mendapatkan hadis dilarang kita untuk mencabut rambut kita. Dan saya sudah bilang, kalau ada rambut yang terganggu, boleh kita cabut ya. Termasuk alis kita yang sekarang menjadi masalah kaum wanita ini alis ya. Orang-orang banyak suka cukur alis. Ini kan alis itu memang termasuk ancaman. Ada hadisnya, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencukur alisnya. Tapi misal kalau Anda sebagai wanita nampaknya ada kecantikan, tapi ternyata ada sedikit tumbuh bulu-bulu yang mengganggu hiasan muka kita, dan alisnya terlalu double atau terlalu banyak, boleh kita cukur atau rapikan sebatas yang terbatas ya, bukan yang hal-hal yang tapi kalau kita sudah cukup bagus, cuman hanya untuk berlebihan menambah kecantikan, itu tidak boleh. Jadi untuk mencabut rambut itu tidak menjadi masalah, apakah itu kita sendiri atau orang lain ya, seperti yang mencukur, merapikan. Apalagi wanita suka ke salon ya, suka ke salon untuk menambah rambutnya, itu tidak menjadi masalah. Wanita berhak seperti ini, tapi dengan syarat dan alasan dia merapikan dan memperbaiki rambutnya bukan untuk orang di luar, tapi untuk suaminya, untuk dirinya sendiri atau untuk suaminya. Jadi kecantikan untuk suami. Tapi kalau kita punya rambut karena lagi stres, lagi alasannya kita tidak terima takdir Allah, kita lagi marah karena orang tua kita meninggal atau suami kita meninggal, dan kita sampai tarik rambut kita sampai terpotong atau terjatuh banyak, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud. Kalau Anda maksudnya seperti ini, memang ada larangan, tidak boleh cabut rambut dalam hal seperti ini. Tapi kalau di luar itu tidak ada. Ya kecuali kalau Anda mencabut rambutnya atau mencukur atau memotong sampai menjadi pendek, seperti terlihat seperti kaum laki-laki atau seperti cowok ya. Kadang-kadang ada wanita suka berambut pendek, jadi kalau kita lihat ke belakang seperti cowok bukan cewek ya. Itu juga ada ancaman dari Rasulullah SAW, tidak boleh wanita mencukur rambutnya sampai tergambar seperti rambut laki-laki. Itu tidak boleh, ada larangan dari Rasulullah SAW. Kalau belum jelas, nanti habis itu ketemu saya aja ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki,
dan saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua jamaah, Bapak Ibu yang sudah bersedekah, yang sudah menserahkan, yang kirim kepada tempat kita karpetnya, yang kirim kulkasnya, yang kirim meja kantor, yang kirim semua apa yang diperlukan dalam majlis kita. Saya menyampaikan ribuan terima kasih. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya, berlipat ganda rizkinya, dan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kembali, insyaallah tanggal 1 Januari undangan umum untuk Bapak Ibu bisa hadir tanggal 1 Januari jam 1 siang. Dan insyaallah mudah-mudahan semua sedekah Bapak Ibu insyaallah dimanapun disalurkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala membalas dengan segala kebaikan dan segala keinginan Bapak Ibu, dan sekali lagi mendapatkan berkahnya orang tua kita yang sudah di alam kubur. Orang tua kita, Bapak Ibu yang sudah bersedekah, mudah-mudahan Allah hantarkan berkah sedekah kita kepada orang tua kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita dengan sesi dialog. Semoga apa yang sudah dijawab oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya kami mohon maaf bagi penanya pertanyaan yang belum saya baca karena waktu yang terbatas. Dan insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang. Untuk itu marilah sama-sama, dan selanjutnya kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.